Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Abdul Jalil dari Institut Teknologi PLN Jakarta. Nah, di sini saya akan melakukan perhitungan penentuan alternatif mahasiswa berprestasi dengan menggunakan metode Wake Product. Di mana sebelumnya udah sempat kita kerjain itu metode SAW dan lain-lain. Nah, sekarang dengan menggunakan metode Wake Product, yang dimana tabel alternatifnya orang-orang yang kita akan seleksi menjadi mahasiswa berprestasi itu sudah ada sebelumnya dari data sebelumnya yang kita ambil, ada Dani, Putri, Dila, dan lain. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam menggunakan metode White Product? Nah, di sini saya sudah mempunyai note. Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam metode White Product, yang dimana yang pertama menentukan kriteria, kedua melakukan perhitungan nilai relatif bobot awal, yang ketiga membuat perbandingan alternatif dengan kriteria, yang keempat melakukan perhitungan nilai vektor S, yang kelima melakukan perhitungan nilai presentasi relatif atau vektor F, yang terakhir melakukan ranking alternatif. Nah, boleh langsung saja mungkin biar kita lebih bisa lihat juga. Sini saya bicara. Ini untuk penentuan kriterianya saya sudah buat. Terus oke, ini sudah berurutan ya teman-teman semua. Pertama ini menentukan kriteria, yang kedua perhitungan nilai relatif bobot awal, buat perbandingan, melakukan perhitungan vektor S, melakukan perhitungan vektor F, dan terakhir rankingan. Nah, sebelumnya ini juga tabel kriteria ini sudah ada di soal kita sebelumnya, bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, terus juga bobot kriteria ini udah ada juga di video sebelumnya, menentukan kriteria, terus alternatif dan kriteria, yang dimana penilaian dari setiap kriterianya itu ini sudah ada juga di paling awal, paling dasar, paling awal saya. Nah, langsung saja untuk menentukan kriteria, karena sudah lakukan perhitungan nilai relatif bobot awal sudah, yang dimana sebenarnya ini dari 25 kita jadiin 25%, kita jadiin desimal, yang dimana hasilnya itu 0,25. Itu pun ini dan C3 dan C4 juga. Nah, kalau ini emang kita sendiri yang ngisi, tergantung penilaian, hasil dari penilaian tersebut berapa, yang dimana C1 ini adalah pengalaman, C2 ini kontribusi, yang dimana C3 ini akademik, C4 ini non akademik. Oke, langsung saja kita melakukan perhitungan nilai vektor S. Nah, apa ini 0,1 teman-teman? Ini adalah rumusnya. Jadi, untuk menentukan alternatif A1 vektor 1 ini sama dengan rumus sama dengan, kemudian kita kurung, terus kita pilih C1 nya bagian A1. Nah, kemudian kita pangkat dengan 0,1. Jangan lupa di Fn F4 biar enggak goyang, biar enggak bergerak, biar kekunci seperti itu. Kemudian kita tutup kurung, terus kita kali, terus buka kurung lagi, kita ambil C1 yang di bagian ini. Oh maaf, bukan ini, tapi kita buka kurung dulu, terus ambil yang ini. Nah, kemudian kita pangkat, terus ambil ini lagi, jangan lupa kunci Fn F4, tutup kurung, terus kali, buka kurung lagi, terus ambil yang ini lagi,
terus kita pangkat dengan ini lagi, jangan lupa F4, kemudian kita kurung lagi, jangan lupa lagi kurung ini, terus pangkat ini, nah kurung, nah enter. Oke, coba kita tarik. Di sini masih bergerak. Fn F4. Bentar teman-teman, kita amati dulu ya, kayaknya ada salah. Aduh, ini teman-teman, sini bukan kali, sini pangkat. Nah bentar, oke seperti itu. Terus kita turun deh ke bawah. Nah untuk jumlah itu sama dengan sum, tutup kurung, enter. Nah gitu teman-teman, jadi kita udah nemuin nih perhitungan nilai vektor S nya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita langkah berikutnya, yang kelima, melakukan perhitungan nilai frekuensi relatif vektor. Nah yang dimana tuh cara perhitungannya dengan menggunakan rumus sama dengan kita ambil yang awal ini, kemudian kita bagi dengan jumlahnya. Nice, jangan lupa kunci, enter. Oke, gitu doang teman. Itulah mudahnya Excel ya teman semua. Kemudian kita jumlahkan lagi nih di sini dengan sum. Kayaknya di sini harus satu deh teman-teman. Nah, satu. Kenapa? Karena logikanya seperti ini. Ini kan semua jumlah dari kriteria, bobot dari kriteria itu 100. Dan kalau 25 ketika didesimalkan menjadi 0,25 dan 100 ketika didesimalkan jadi 1. Nah, atau saat ini sebenarnya sama ketika dijumlahkan semua dari ini, sama dengan 100 sebenarnya. Nah sama juga dengan ini semua harus dengan total 100, tapi karena kita desimalkan, kita perkecil, makanya hasilnya seperti itu. Oke, langsung baik, lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu meranking alternatif. Nah yang dimaksud dari meranking alternatif itu sebenarnya di sini kita cuma nentuin yang mana yang paling banyak dari ini, maka itu yang rankingnya paling tinggi. Nah, langsung saja mungkin bisa kita copy, atau kalau sebenarnya mau dihitung juga bisa, itu mungkin dengan cara sama dengan kemudian ini bagi ini Fn F4 enter. Oke, kita bisa lihat di sini yang mana yang paling banyak, yang paling tinggi volume jumlahnya, yaitu ada A3. Siapa tuh atas nama A3? Kayaknya sih. Nah benar, si Dila. Dila menjadi satu mahasiswa berprestasi. Satu, kemudian ini 2, kemudian ini 3. Oke, jadi pemilihan mahasiswa berprestasi menggunakan metode Wake Product itu ranking pertama atau mahasiswa berprestasi Dila, kemudian ada Dani, kemudian Putri, dan terakhir ada Edi. Nah
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya mohon maaf ketika masih banyak kekurangan yang bisa saya sampaikan, karena di sini juga saya masih belajar. Kita di sini masih sama-sama belajar. Harapannya apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.